Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa sahib, sahabat pecinta ilmu yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah, karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk menambah ilmu dan amal. Kita terus menerus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas ketaatan dan di atas kebaikan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Melanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sarikan dari kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yawmiyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Hamad Al-Furaih hafizahullah ta'ala. Sekarang kita di pembahasan terakhir dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan waktu sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar. Yang terakhir yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum fajar adalah al-wudu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadisnya sudah kita sebutkan dan kita bahas pada pertemuan yang lalu atau pertemuan pertama kalau nggak salah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menginap di rumahnya Maimunah, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Maimunah ini notabene adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Abdullah bin Abbas menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang beliau lakukan sebelum fajar ketika beliau bangun tidur. Di dalam hadis tersebut kita sudah sebutkan di antaranya Rasul alaihi salatu wasallam ketika bangun tidur beliau duduk, kemudian beliau mengusap wajah menghilangkan kantuk dan tidur dari wajah beliau. Setelah itu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beranjak untuk berwudu. Jadi ini diantara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur sebelum fajar beliau berwudu. Karena memang setelah bangun tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam akan segera melakukan ibadah salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan pembahasan berwudu ini, penulis hafizahullah taala membahas tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Di sini insyaallah kita akan sebutkan secara singkat, ada 10 poin yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala yang termasuk dalam bagian pembahasan sunanul wudu, sunnah-sunnah yang ada di dalam prosesi wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara sunnah-sunnah wudu adalah as-siwak. Siwak ini adalah salah satu aktivitas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kali beliau lakukan, termasuk ketika beliau hendak berwudu. Di antara hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku benar-benar akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak sebelum berwudu. Jadi di antara sunnah berwudu sebelumnya adalah bersiwak. Kalau kita mau kiaskan atau kita mau kategorikan sikat gigi adalah termasuk bagian dari sunnah siwak, ya sebelum berwudu kita gosok gigi terlebih dahulu. Tapi tentunya dengan bersiwak sebagaimana siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih simpel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di antara sunnah wudu adalah at-tasmiyah. Beliau memulai dengan membaca basmalah. Ada sebuah hadis yang
mendasari dianjurkannya basmalah, meskipun sebagian ulama menyatakan bahwasannya hadis ini dinilai lemah. Akan tetapi karena banyaknya riwayat-riwayat sehingga jumhur ulama menganjurkannya, mengamalkannya dan menjadikannya sebagai dasar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Di sini disebutkan la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada wudu di sini, wallahu taala alim bisawab. Maksudnya adalah karena hadis ini dibawa dan difahami oleh para ulama hukum istihbab, hukum anjuran, maka kata-kata la wudu'a, la di sini maksudnya adalah la nafiyah li al-kamal. Jadi tidak sempurna wudu seseorang bagi yang tidak membaca basmalah terlebih dahulu sebelum berwudu. Berkenaan dengan hal ini ada satu penjelasan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah taala, menukil perkataan Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar mengatakan al-zahir, yang nampak, maksudnya adalah yang nampak dari riwayat hadis ini, anna majmu'al ahadits yahdutsu minha quwwah tadullu ala anna lahu aslan. Jadi kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat hadis ini, itu riwayat ini akan meningkat menjadi derajatnya kuat, karena saking banyaknya periwayatan ini menunjukkan bahwasanya memang ada asalnya, jadi ada sumbernya. Wa in ihtujja bil hadits, kalau seandainya hadis ini akan dijadikan sebagai hujjah, fa innahu yuhmalu 'alal istihbab wa huwa qaulu jumhuril ulama radhiyallahu anhum. Maka hadis ini dibawa kepada hukum istihbab, artinya dianjurkan, dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, yang hadisnya dinilai hasan oleh banyak juga para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan, membasuh dua telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum berwudu, sebelum membasuh yang lainnya, dianjurkan, disunnahkan untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Dalilnya atau dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan wudu Nabi. Di antara yang lengkap adalah riwayatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Utsman bin Affan, di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ghasala kaffaihi 3 marrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, dan di dalam wudu beliau itu membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Jadi Utsman mempraktekkan, kemudian Utsman mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda' nahwa wudu'i hadza. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, beliau berwudu seperti wuduku ini. Kemudian yang keempat, di antara sunnah wudu, ini kita sebutkan secara singkat saja, adalah at-tayammun fi ghuslil yadaini wal qadamain. At-tayammun artinya mendahulukan yang sebelah kanan ketika membasuh kedua tangan dan ketika membasuh dua kaki. Hadis ini atau sunnah ini didasarkan kepada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, di mana Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang untuk tayammun. Apa itu tayammun? Mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Fi tana'ulihi, ketika beliau memakai sendal. Jadi memakai sendal, memakai sepatu itu dianjurkan, disunnahkan untuk mendahulukan yang sebelah kanan. Wa tarajjulihi, kemudian ketika menyisir. Wa tuhurihi, juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersuci. Wa fi sya'ni kullihi, bahkan dalam segala urusan yang urusan itu mengandung keutamaan, mengandung keindahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi ketika masuk masjid, ketika beliau memakai pakaian, ketika beliau makan, ketika beliau memakai khuf atau memakai sendal, banyak hal. Insya Allah nanti
mungkin setelah pembahasan ini, karena ini adalah termasuk bagian dari pembahasan yang cukup menarik untuk diangkat, di mana kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengindahkan sunnah ini. Banyak di antara mereka yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, pakai sepatu, pakai sendal dengan yang kiri terlebih dahulu. Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW dan sudah sangat banyak yang melakukannya. Ya bisa jadi karena mungkin tidak tahu ilmunya. Maka insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita akan membahas secara khusus terkait dengan sunnah at-tayamun, sunnah mendahulukan sebelah kanan terlebih dahulu ketika melakukan perkara-perkara yang mengandung keutamaan. Dan hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda secara khusus berkaitan dengan wudu. Beliau mengatakan, "Wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan yang sebelah kanan kalian. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la khilafa baina ahli ilmi fi ma'alimnahu fi istihbabil bada'ah bil yumna. Jadi sini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan sunnah dan anjurannya untuk memulai dengan yang kanan. Yang kelima di antara sunnah wudu al-bada'ah bil madmadah wal istinsyaq. Memulainya setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian melanjutkan dengan berkumur dan beristinsyak. Ini kemarin kita sudah jelaskan tentang berkumur dan juga tentang beristinsyak. Bahwasanya Rasulullah untuk wudu yang sempurna, Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk berkumur dan beristinsyak dan beristinthar. Berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti akan dijelaskan pada poin berikutnya. Ini didasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga dalam tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadmada wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Beliau berkumur, beristinthar. Kemarin kita sudah katakan kalau disebut istinsyak secara sendiri maksudnya adalah istinsyak dan istinsar. Artinya memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Tsumma wasala wajhahu 3 marrat, baru setelah itu beliau membasuh wajah beliau yang mulia. Ini yang kelima. Yang keenam, ini masih ada kaitannya dengan berkumur dan beristinsyak. Berkumur, beristinsyak, beristinthar. Ini 3 hal yang saling berkaitan dan satu bagian atau melakukannya di satu waktu. Berkumur, istinsyak memasukkan air ke hidung, istinthar mengeluarkannya. Sunnah yang keenam di dalam berkumur, beristinsyak dan beristinthar, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Jadi kata penulis di sini al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak li ghairi shaim, bersungguh-sungguh dalam berkumur, istinsyak, istinthar bagi selain yang berpuasa. Jadi ketika kita tidak berpuasa, maka anjurannya adalah melakukan hal ini dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh artinya berkumurnya bersungguh-sungguh, bukan hanya memasukkan air langsung dikeluarkan. Memasukkan air, kemudian digerak-gerakkan di mulut kita dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita memasukkan air ke hidung juga sungguh-sungguh. Disedot, dihirup, kemudian mengeluarkannya. Hadisnya hadis riwayat Luqaid bin Sabrah radhiyallahu anhu atau Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, asbigh al-wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah wudu, khallil bainal asabi, sela-sela di antara jari tangan maupun jari kaki ketika membasuh tangan, membasuh kaki. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah, bersangat-sangatlah di dalam istinsyak. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau engkau sedang berpuasa, maka jangan bersungguh-sungguh karena dikhawatirkan akan tertelan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ini kaitannya dengan bagaimana kita
berkumur-kumur, beristinsyak, beristinthar adalah min kaffin wahid. Jadi sunnah Rasulullah SAW adalah kita berkumur, beristinsyak dan beristinsar dari satu telapak tangan dan satu cidukan. Meskipun nanti kita melakukannya 3 kali, tetapi tidak ada jeda antara berkumur, bukan tidak ada jeda, tidak ada pemisah antara berkumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi wallahu a'lam bishawab, maksudnya adalah ketika kita berkumur, mengambil air, kemudian memasukkan semuanya ke mulut, kemudian kita mengambil lagi, baru beristinsyak, ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadisnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudunya Nabi. Jadi di antara sahabat yang meriwayatkan wudunya Nabi itu adalah sahabat Utsman bin Affan, ada juga sahabat Abdullah bin Zaid. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid itu ada penjelasan terkait dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, berkumur dan beristinsyak istinthar. Di sini disebutkan adkhala yadahu fastakhrajaha. Beliau memasukkan tangan kemudian mengeluarkannya, maksudnya memasukkan ke bejana, mengeluarkan air. Famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidah. Kemudian beliau berkumur dan beristinsyak itu dari satu cidukan, dari satu telapak tangan. Kita mengambil air dengan telapak tangan kita, sebagian kita masukkan ke mulut untuk kumur-kumur dan sebagian kita hirup ke hidung. Sebagian masuk ke mulut, jadi satu air ini yang ada di satu telapak tangan ini kita masukkan sebagiannya ke mulut, sebagiannya ke hidung. Jadi dalam satu gerakan. Tidak mulut dulu kemudian ambil air lagi baru hidung, tidak, tapi dari satu telapak tangan kita masukkan sebagiannya ke mulut, sebagiannya ke hidung. Fa fa'ala dzalika thalathan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak 3 kali. Kemudian ada penjelasan tambahan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, "Walam yaji al-faslu bainal madmadah wal istinsyak fi haditsin sahihin al-battah." Jadi kata beliau, tidak ada pemisah antara berkumur dan beristinsyak dalam satu hadis sahih pun, sama sekali nggak ada. Jadi kata beliau, nggak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu berkumur dan beristinsyak itu dengan adanya pemisah. Berkumur dulu baru ngambil air lagi untuk beristinsyak, tidak. Tapi bahkan satu kali cidukan, sebagiannya untuk berkumur, sebagiannya untuk beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Wa kana yastanshiqu biyadihi al-yumna wa yastanthiru bil yusra. Bagaimana caranya? Beliau sallallahu alaihi wasallam beristinsyak, memasukkan air ke hidung dengan tangan kanannya karena berkumur, sebagian air dimasukkan ke dalam mulut, sebagian untuk dihirup ke hidung. Wastanthara bil yusra, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ini ada air, kita ambil, sebagian kita masukkan ke mulut, sebagian kita masukkan ke hidung, kita hirup, kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Ini yang dilakukan oleh kita sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa difahami. Kemudian yang ke-8, terkait dengan sunnah bagaimana tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala. Kita kan berusaha untuk mencontoh dan meneladani wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang datang di dalam hadis-hadis. Nah, ada sebuah hadis yang ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bada bi muqaddami ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bagian depan kepala. Summa dhahaba bihima ila qafah. Jadi meletakkan kedua tangan. Jadi pakainya air ya, dan airnya itu bukan dibasuh sehingga kita ngambil air kemudian dibuang, ada bekas air untuk mengusap. Kedua tangan kita diletakkan di bagian depan kepala. Summa dhahaba bihima ila qafah, kemudian
digerakkan ke belakang sampai ke tengkuk. Dari depan semuanya sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma hatta raja'a ilal makan alladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan sampai ke tempat bermula. Ini yang sempurna di dalam mengusap kepala. Kedua tangan kita diletakkan di depan kepala, kemudian digerakkan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dibalikin lagi sampai ke bagian depan. Yang kesembilan, at-tatslits fi ghuslil a'dha. 3 kali di dalam membasuh anggota tubuh. Di sini disebutkan, memang ada beberapa hadis ya, ada beberapa hadis terkait dengan berapa jumlah basuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Di dalam hadis Bukhari bahkan ada riwayat yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan. Rasulullah itu pernah berwudu dengan membasuh sekali-sekali. Jadi tangan sekali, kaki sekali. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari yang lain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan membasuhnya 2 kali, tangan 2 kali, kaki 2 kali. Berkumur juga 2 kali. Nah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan tawaddu'a thalathan, beliau berwudu 3 kali. Makanya kata para ulama, di antara jadi juga di sini juga disebutkan oleh penulis bahwasanya al-ghusla al-ula wajibah, basuhan yang pertama itu wajib, ats-tsaniyah wa tsalitsah sunnah, yang kedua yang ketiga adalah sunnah, tapi la yuzadu ala thalath, tidak boleh lebih dari 3. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya karena adanya perbedaan pendapat ini atau perbedaan riwayat ini, maka disunnahkan pula sesekali kita berwudu sekali-sekali. Kadang-kadang kita berwudu 2 kali, kadang-kadang kita berwudu 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir di antara sunnah wudu adalah berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wudu. Ada beberapa doa, di antaranya yang insyaallah sudah kita hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang selalu bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang selalu mensucikan diri. Dan keutamanya sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya dengan sunnah-sunnah yang tadi kita sebutkan. Tsumma qala, kemudian membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu yang mana saja. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk semangat meniti jalan dan meneladani sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga aktivitas ibadah yang kita lakukan mendekati kesempurnaan, dan ini diantara upaya kita untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.